berapa, Bu? $500. Oke, Ibu pengen profit berapa sebulan? 3 juta. Ya ini modalnya nggak cukup, profitnya pengen 3 juta, hilang, kan gitu. Jadi sediakan modal yang cukup dari hasil kerja, bukan dari hasil pinjam atau nabung, ya nabung dikit-dikit. Jadi mulai dari uang kecil dulu, nggak usah modal cukup dulu, uang kecil dulu, tapi ditambahin terus. Kalau nggak bisa nabung karena nggak cukup, kita cari tambahan penghasilan. Mulai ke satu belajar. Tambahan penghasilan ini sangat penting. Jualan pulsa, terima, dapat tambahan apapun bisa. Nah ini yang saya maksudkan dedikasi itu seperti itu. Nggak enak toh. Nah kebanyakan orang itu begitu ikut forex itu dia pengen aslinya sudah pengen pensiun kerja. Soalnya dia pasti punya bayangan orang yang masuk di forex itu juga kayak gitu maksud saya. Wis segala macam habis di PHK, habis segala macam sudah kali grewer masuk di forex. Waktu sehat dia tidak mau, waktu masih punya duit, nah tidak usah. Begitu sudah ngereweli semua masuk di forex dengan harapan, Bu, saya mau pensiun di forex, saya nggak kepingin kerja lagi. Jadi saya butuh uang itu berapa untuk ngasilin hidup saya sebulan, saya butuh 10 juta, Bu. Tak modali berapa saya bisa dapat 10 juta, tak carikan hutangan. Waduh, sudah komplit itu. Wes utang minta 10 juta dipastikan dia nggak mau kerja, keliru. Mumpung Bapak masih punya kerjaan, terjun dulu di forex, dirintis. Ya. Kalau perlu cari tambahan penghasilan, usahakan dengan cara online karena berleverage, Pak. Jualan online, segala macam yang online. Jika sudah terlanjur berhutang, sebaiknya melakukan tambahan pekerjaan itu, kemudian menyeleksi pengeluaran, fokuskan pembayaran hutang dari kerja, bukan dari forex. Dengan komposisi bayar hutang lebih besar budgetnya daripada modal trading, karena utang itu harus diberesin dulu. Jadi berbahagialah orang yang sebetulnya tidak ada hutang, tapi dia itu sudah mulai mau terjun di forex karena bebannya dia pasti lebih ringan. Mulai dari yang paling kecil. Oke, ada pertanyaan? Kemudian kalau ada yang tadi sakit dan lain sebagainya, stres, mengatasi gangguan kepribadian dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar tenang. Kemudian harus ada keikhlasan. Ikhlas ini juga sangat penting sekali. Ya, saya bilang kosong itu. Buku saya kan ciptakan buku namanya kosong. Itu ada yang namanya ikhlas. Ini saya sudah banyak belajar. Dalam trading forex kalau nggak ada ikhlas, yaitu rugiku dipikiri sampai ketuni. Padahal rugiku berapa persen sedikit. Waduh, nggak terimanya luar biasa. Karena trading itu untung dan rugi. Saya masukkan uang 100 juta, brokernya keliru, langsung hilang, Pak. 100 juta itu langsung amblas gitu aja. Padahal saya tidak punya uang waktu itu, ngadak-ngadakan, ya udah trading 100 juta sama Pak Bram kumpulin, akhirnya ada 100 juta kita masukkan, jebret, langsung hilang. Orang lain sudah langsung berhenti, udah kapok, ya tidak sukses.
nanti tidak fokus, tidak konsisten, tidak ada dedikasi. Banyak yang saya pelajari, termasuk saya sakit GERD ini. Saya enjoy hidup berdampingan dengan GERD karena saya ikhlas. Kalau tak pikiri, aduh kok aku sakit kayak ini. Ya ikhlas. Termasuk ketika anak sudah menikah, dia tiba-tiba sudah tidak bisa diatur, dia punya kehidupan sendiri, kayak kita sudah ditinggalkan, ya harus yang namanya ikhlas, sehingga kita menang. Meminta dukungan keluarga dalam berbisnis forex, menyelesaikan problem keuangan bersama-sama. Jika ternyata ada yang sakit yang mengganggu, segera selesaikan ke dokter. Memotivasi diri dengan membuat target, tujuan, goal, buku impian, mendengarkan ceramah-ceramah yang bagus, dan melihat YouTube motivasi. Ini juga sangat penting, Pak. Santai, dari HP dipasang pembelajaran forex sambil tiduran, dengerin aja Pak, pakai headset, motivasi trading, YouTube-nya Briani biar banyak viewernya. Seperti itu. Mengatasi rasa trauma dan takut dalam trading forex dengan melihat atau memasukkan hal-hal yang baik tentang forex pada pikiran bawah sadar kita sebanyak-banyaknya, ya, diterapi sendiri. Masukkan dalam pikiran bawah sadar sebanyak-banyaknya hal-hal yang baik, ya tadi motivasi, segala sesuatu tentang investasi. Sebetulnya orang hidup itu harus ada yang namanya investasi, Pak. Itu udah aturan secara finansial untuk masa depan kita. Tapi kan orang Indonesia itu nggak ada pikiran kayak gitu. Kenapa? Karena nggak terbuka mindsetnya. Nah, menurut saya kalau kita berbicara mengenai investasi, kita cari aja teknik trading yang paling bagus. Kita masukkan uang kita dengan cara yang aman, nggak usah profit besar-besar, itu udah kayak investasi gitu. Daripada investasi aneh-aneh nggak karu-karuan, atau Anda beli emas, nanti hasilnya belikan emas. Itu juga bagus kalau saya senang kayak gitu. Nah, sekarang kita belajar gimana sih memasukkan pikiran yang baik-baik ke dalam pikiran bawah sadar kita. Pak, pernah tahu reticular activating system? RAS. Nah, tahu ya. Nah, jadi gini Pak, otak kita ini meskipun cuma sebesar bapau, ya, di dalamnya ini kan sangat rumit. Nah, yang tadi saya bilang ada terpecah menjadi dua dalam pikiran itu. Pikiran itu ada dua macam, yaitu yang pertama pikiran apa? Nah, pikiran sadar dan bawah sadar meskipun berdekatan, itu mereka tidak menjadi satu. Ada pembatasnya. Nah, pembatasnya itu namanya RAS ini, Reticular Activating System. Nah, dia itu pembatasnya itu seperti pintu gerbang, bisa buka, bisa. Waktu yang lalu saya pernah mengatakan kalau sebetulnya sebagian besar dari hidup kita itu dipimpin dari pikiran yang di bawah sadar. Sedangkan pikiran sadar itu yang menerima pertama kali. Ya, pikiran sadar menerima pertama kali. Kemudian akan disaring dengan yang namanya reticular activating system ini. Habis disaring, kalau kita mikir lagi kayak gitu, maka yang berulang-ulang ini akan masuk di dalam pikiran bawah sadar secara pelan-pelan, kontinu, terus-menerus. Setelah disaring, yang lainnya menjadi hal, setelah masuk pikiran bawah sadar, yang lainnya menjadi hal yang tidak penting lagi, tidak diingat dan dibuang. Seperti itu Pak, cara berpikir manusia itu kayak gitu. Makanya habit, satu kebiasaan, itu letaknya ada di pikiran bawah sadar. Kebiasaan itu masuk di bawah pikiran bawah sadar. Kebiasaan, orang kalau sudah kebiasaannya gitu dirubah, dikasih tahu, bukan suwe, tidak bisa. Makanya ada cerita, kalau kamu olahraga biasakan 90 hari, 3 bulan. Karena kalau kamu paksa setiap hari olahraga sampai 90 hari sampai 3 bulan, itu nanti akan menjadi sebuah
habit yang baru, kebiasaan yang baru sama 3 bulan. Susah ditinggal pacar 3 bulan, pasti wis hilang susahnya. Sudah move on. Nah, move on-nya itu jangan dulu sebelumnya umet kayak gimana caranya memasukkan hal-hal yang positif, terutama fokus dalam hal forex saja, ke dalam supaya dia itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, supaya menjadi satu kebiasaan yang baik dalam kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, cara satu-satunya kalau kita nuruti kekonsistenan itu kita butuh yang namanya 3 bulan supaya jadi satu kebiasaan baru. Tetapi kalau mau cepet, bisa nggak kita mau cepet? Perlu waktu panjang. Bisa. Dilatih terus. Dengan cara gerbangnya ini Dibuka. dibuka. Nah, gerbang ini akan terbuka pada saat kita benar-benar di dalam satu suasana yang penuh dengan emosi. Ketika emosi kita berperang. Nah, apa saja yang tergolong dengan emosi? Ini jadi pelajaran psikologi. Pak, apa saja yang tergolong emosi, Pak? Bahagia, orang ketawa-tawa, wah, itu emosinya itu luar biasa. Sedih, nangis, kan sedih, nangis itu kan emosi. Marah. Makanya kaget itu juga emosi. Makanya kalau anak pegang gelas, pecah, kan kaget banget. Terus mamanya bengok, anak goblok. Pada saat kaget, dia menerima satu klaim kalau dia itu anak goblok, itu rasanya buka, set dia masuk. Aku anak goblok. Itu masuk di dalam citra diri. Sebetulnya dia tidak goblok, tapi dia mengecap, dicap badannya, dirinya dia itu dicap. Aku ini anak goblok. Akhirnya dia buat apa? Aku anak goblok kok. Aku goblok. Akhirnya dia tercipta menjadi anak goblok karena perilakunya dia akan berubah dan lain sebagainya, jadi anak malas dan akhirnya jadi goblok. Karena rasanya ini buka. Kalau sering-sering goblok gitu, justru pecah. Anakku pinter, sini aja diringkes ya mama pinter. Karena dia kaget. Pada saat kaget ini buka. Makanya orang dendam pasti dikageti dulu. Jam berapa sekarang? Langsung pikiran langsung masuk. Itu karena dia mau masuk di dalam pikiran. Makanya disuruh berkali itu kaget. Dibalik, digendam balik. Cara instan untuk membuka ini, biasanya kalau dalam hipnoterapi, jadi ada perbedaan antara hipnoterapi dan NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Linguistic Programming, jadi pakai kata-kata, pemrograman lewat kata-kata. Tapi kalau hipnoterapi itu lewat tidur. Itu anggap aja di sini semua alam bawah sadar. Di sini ini ada penjaganya. Pintu gerbang lagi tertutup. Nah, penjaga-penjaga ini kalau hipnoterapi itu penjaganya ini dikasih obat bius. Misalnya Pak Michael mau masuk gerbang ini, mau menuju ke raja, di dalam itu ada raja. Pak Michael mau bernegosiasi sama raja yang ada di balik gerbang ini. Jadi penjaganya ini dibius, penjaganya tidur. Pintunya dibuka, Pak Michael masuk. Negosiasi dengan raja, berhasil masuk, itu hipnoterapi. Tapi kalau NLP tidak. Pak Michael datang ke sini, penjaganya diajak omong-omong. Pak, gimana? Saya ada kepentingan sama raja.
ini kepentingannya itu untuk masyarakat loh, tolong dibuka no kok, kalau tidak dibuka no ini tidak bisa tercapai loh keinginan masyarakat gini akhirnya oke, tak bukakan. Jadi dibukakan dengan cara sukarela tanpa harus tidur. Orang diajak omong-omong akhirnya sadar sendiri orang itu, karena masuk di dalam pikiran bawah sadarnya pada saat ngomong-ngomong itu. Akhirnya dibukakan gerbangnya, masuk, berhasil. Itu perbedaan antara NLP dan hipnoterapi. Nah yang saya pilih kan ilmu yang NLP. Jadi semua berdasarkan kita bicara, dari kita bicara ngomong-ngomong seperti itu. Kalau itu pemaksaan ya, jadi kan memaksakan. Ya memaksakan tapi atas kemauan orangnya secara pribadi, jadi bukan dipaksa sama orang lain. Nah, kalau kita bisa membuka ini dengan cara instan masuk, maka itu lebih cepat. Nah, semakin cepat itu pada kondisi gelombang otak. Kalau semakin ke sini, ini semakin susah, karena ini semakin sadar. Nah, beta ini pada saat kita belajar kayak gini ini kan sadar ya. Makanya kalau ini alfa ini adalah saat rileks. Makanya zaman sekarang kalau belajar supaya masuk dalam pikiran bahasa sadarnya cepat, orang cepat nangkap itu suasana belajarnya itu nggak boleh tegang, harus yang rileks, santai sambil bergurau dan sebagainya. Ya, nggak lupa. Theta ini adalah saat ini kan santai, ini saat kita mulai kusuk kayak orang semedi. Ini pada saat kita ngantuk. Makanya Pak kalau dapat pelajaran dari saya ngantuk aja gini Pak. Nanti masuk sendiri, aku ngerti ya. Pada saat ngantuk seperti itu, ngantuk. Ini pada saat tidur, Ulas.